Yang Maha Kuasa itu sampai detik ini masih terpisah, berarti jelaslah di situ bahwa Yesus itu tidaklah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang seperti sekarang dianggap oleh pengikut Kristen ini bahwa dialah Tuhan yang Maha Esa itu. Karena sampai detik ini dia tidak pernah menyatu keilahiannya kepada Sang Maha Kuasa yang berkata, yang terbelah langit, yang memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah itu, dan dia tidak pernah menyatu kepada Bapaknya sampai detik ini. Sesuai dengan fakta, sesuai dengan ayat yang ada di Bible tersebut. Terima kasih. Tanggapi langsung, Bang Noah. Oke, terima kasih. Selamat sore, salam sehat untuk Sore, semuanya. brother. Lanjut. Iya, jadi sebelum saya lanjut, saya mau bertanya sama Bang Maryam ini, Kristen kah atau Islam ini, Bang? Saya untuk sekarang sudah beragama Islam, saudaraku. Dulu saya di sebelumnya? Saya dulu Katolik, Protestan, saya sudah menjalani. Alhamdulillah sekarang karena Bible itu saya sekarang jadi Islam. Oh begitu. Jadi kita tanya jawab secara singkat aja Bang ya, tidak usah kita bertele-tele. Santai saja, kita santai saja, jangan terlalu tegang-tegang apa kok. Kok kita mencari kebenaran bukan pembenaran. Iya, jadi begini. Tadi saya sudah dengarkan apa yang Abang sampaikan begitu. Benar adanya yang Abang sampaikan itu ada tertulis di Bible sebagian gitu ya. Tetapi secara pengertian mungkin itu pengertian Abang sendiri. Tetapi kalau ayat yang Abang sampaikan memang jelas tertulis gitu ya. Jadi yang saya maksud di sini adalah berapa persen Abang percaya kepada Injil yang ada saat ini? Atau Bible lah kita katakan. Silakan Bang. Kalau untuk Bible yang sekarang translate terjemahannya, mungkin estimasi cuman hanya 25%. 25%. Oh, ya. Jadi yang mana yang tinggi persennya Bang? Yang Bible yang seperti apa? Saya tidak bicara Bible yang ini ya, karena memang ada penyesuaian kata di situ, pengertian, sehingga membuat terkadang memang kita yang membaca itu agak susah ya, makanya. Tapi informasi yang masih bisa kalau kita membaca keseluruhan itu, intisarinya masih bisa kita cerna ya. Jadi begini, Abangku ya, saya sampaikan sedikit apa yang saya tahu. Jadi sebenarnya terjemahan ini salah satu untuk mempermudah kami yang beragama Kristen untuk memahami apa yang tersurat, apa yang tersirat, dan apa yang terkandung di dalam bacaan itu yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena ketika digunakan bahasa asli Ibrani kuno dan bahasa Yunani kuno, itu mungkin sangat sulit karena bisa terbilang ya, hanya beberapa orang saja yang ada di dunia ini sekarang masih bisa mengerti bahasa Ibrani kuno dan Yunani kuno. Itu pun tidak secara keseluruhan. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, mengenai bahasa yang Abang bilang tadi ada pergantian atau perubahan bahasa. Kita sama-sama tahu di negara kita Indonesia ini setiap tahunnya itu selalu ada frase atau prasa kata baru ataupun penambahan-tambahan kata baru ataupun bahasa-bahasa yang baru. Contoh, dulu mana ada kata viral? Sekarang kok bisa jadi ada kata viral? Dari mana? Itu sebagai contoh. Kan gitu. Begitu juga yang di Bible itu, Bang. Jadi perubahan bahasa ini itu mengikuti perkembangan zaman sesuai apa yang bisa dan apa yang dimengerti masyarakat di zaman itu. Indra boleh masuk ambil bagian bicara?
Boleh? Begitu abangku Maryam. Nah, sekarang saya Indra boleh masuk tadi, Mbak Maryam menanggapi, bukan Oh, menanggapi. silakan Bang Indra, silakan Oke. abang tanggapi. Siap. Jadi kalau saya tidak terlalu itu pandangan setiap orang apapun tentang Tuhan itu cara dia mencari Tuhan, dia punya pandangan sendiri, toh benar toh. Nah, tetapi saya lihat percakapan-percakapan ini, tetapi ada dua ayat yang benar-benar di dalam perjanjian lama yang menguatkan saya bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Saya lihat begini, waktu Tuhan berfirman kepada Musa begini, ada di Keluaran ya, di Keluaran 6 ayat 2. Aku adalah Allah yang Maha Kuasa yang telah menampakkan diri kepada kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kemudian dia lanjut lagi begini, aku belum menampakkan diriku sebagai Yesus. Di situ dia bilang sudah menampakkan diri sebagai Allah, tetapi sebagai Tuhan. Maka saya melihat di dalam Bible saya perjanjian lama ada kata Allah, ada kata Tuhan, ada Roh Kudus. Maka saya mengaminkan bahwa setelah saya baca terus di kejadian 2 atau kejadian 3 ayat 22. Di situ dikatakan begini. Itu saja dua ayat itu yang saya pegangan buat saya ya. Saya tidak perlu yang lain. Dia berkata begini. Di dalam kejadian 3 ayat 22 dia begini. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Di sini Allah berfirman kepada diri sendiri loh, kepada mereka. Salah satu yang jangan sampai mereka menjadi salah satu seperti dengan kita. Allah sementara mau mengajarkan, Allah sementara berfirman 3 pribadi yang hidup. Bahwa dia memiliki pribadi di dalamnya, ada pribadi Tuhan, ada Roh. Makanya dia bilang salah satu yang sama. Lalu saya dapat di Keluaran ketika Tuhan berfirman kepada Musa, aku sudah menampakkan diri kepada Abraham sebagai Allah Maha Kuasa. Yang sebagai Tuhan belum. Saya buka lagi di perjanjian lama, saya mendapatkan bahwa Tuhan akan datang sebagai juru selamat. Nah, itu yang saya pegang. Terus tiba-tiba saya masuk ke perjanjian baru. Saya baca semua perjanjian baru, saya tidak bisa lepas. Tiba-tiba saya lihat bahwa yang menjadi juru selamat adalah Yesus. Jadi kata juru selamat itu adalah Allah. Adalah milik Allah. Tetapi tiba-tiba ada di dalam perjanjian baru adalah Yesus sebagai juru selamat. Maka saya pegang pada janjinya, aku belum menyatakan diriku sebagai Tuhan. Nah, Tuhan di sini adalah penyelamat. Maka ini yang orang Yahudi salah. Mereka menantikan juru selamat Mesias itu, tapi mereka tidak mau melihat Yesus. Padahal Allah sudah menyatakan dirinya di dalam diri Yesus Kristus. Itu. Nah, Cek. Boleh masuk sedikit? 3 pribadi ini, halo sebentar aja. 3 pribadi ini tidak bisa lepas. Sebab ada lagi dalam firman-Nya dia berkata Allah itu Allah Roh. Maka Allah, Tuhan dan Roh tidak bisa dipisahkan. Terus Mbak Maryam bilang begini, kalau di dalam kitab perjanjian baru kenapa dia berkata selalu Bapakku? Iya. Paham. Ya, paham. Ini saya mau mengajarkan sedikit lalu kita kesepakatan ya. Bahwa dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia memang Yesus manusia, tetapi dia tidak bisa berbicara. Makanya dia mengajarkan karena dikatakan bahwa dia adalah firman yang hidup itu di Yohanes 1. Nah, dia sedang mengajarkan tentang hubungan dia dengan Allah yang tidak bisa terputus. Tapi kadang-kadang dia dia memisahkan diri dan dia berkata dari dirinya sendiri. Dia tidak memakai kata Bapa, tetapi juga Panjang di tempat amat lain sini. dia mengajar aku dengan Bapa kan. Jadi itu menyatakan bahwa Allah itu tidak bisa terputus, Yesus tidak bisa Iya, terputus dari. saya minta sedikit aja Pak Indra. Pak Indra, ini kan udah panjang banget nih narasinya. Ya, saya minta sedikit dan Anda barusan membawa ke perjanjian lama berkaitan dengan Tuhan menciptakan di situ ada kita dan sebagainya. Gini Pak Indra, mungkin Bapak juga bisa sambil buka ya atau bacakan atau saya langsung share. Izin Pak Maryam ya, saya sedikit aja sebentar. Oke. Nah, saya coba buka. Aduh, kenapa pada bilang jadi noise ya perangkat tuh? Noise ya?
Aman, aman. Lanjut saja, lanjut. Oke. Kipas angin, Oke, ya udah kipas angin, bentar. Ustaz. Kipas angin. Oh ya, sebentar saya matiin dulu bentar ya. Nah, ini saya punya pertanyaan. Ya, Di sini, ya apa? aduh, Kasih tahu saja, saya buka. ya, Kejadian 3 nomor 22. Yes. Oke, bunyinya, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini ada yang menarik di sini ayat. Anda kan tadi mengatakan bahwa di situ ada 3 bahkan ada Yesus. Pertanyaan saya di sini adalah, manusia itu menjadi salah satu dari kita itu, manusia menjadi salah satunya di sini siapa? Yang menjadi salah satu dari kita ini siapa? Kedua, manusia, kan di sini bunyinya, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Salah satu dari Tuhan itu adalah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaan saya di sini ada 2. Manusia yang menjadi salah satu dari kita itu Tuhannya yang mana yang menjadi sama dengan manusia? Kedua, Tuhan yang mana yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Silakan, Pak. Ya. Jadi begini, saya harus membuka semua dan saya baca. Yang mana? Nah, Allah itu pencipta langit dan bumi. Itu Allah yang tidak mengenal dosa. Roh Kudus juga Kok jadi kemana-mana? Pak, dengar pertanyaan saya. Pak, dengar pertanyaan saya. Jangan kemana-mana sampai ke langit dan bumi lah. Saya sederhana bertanya di sini. Ini bunyi ayatnya. maksudnya saya Dengerin dulu Pak pertanyaan saya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Manusia itu menjadi seperti salah satu dari kita ini. Manusia menjadi seperti yang mana dari Tuhan Anda itu? Menjadi seperti yang mana? Tuhan. Lalu dikatakan di sini tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan menjadi salah satu dari Tuhan itu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana yang menjadi seperti Adam? Kedua, Tuhan yang mana yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Silakan. Oke. Nama dia ada satu, tetapi orang memanggil dia dengan Allah, Tuhan, dan Roh Kudus. Itu 3 namanya. Tetapi dia satu. Tetapi di dalam diri, bahwa dia bekerja, itu 3-3 berperan. Karena dia roh. Dia bukan manusia. Dia bukan manusia yang jasmani loh. Kalau manusia Pak, jasmani itu udah roh, sarapan itu Pak? tubuh. Pak Indra, udah sarapan? Oke. Udah. Dan Udah saya sarapan berkata belum? Tuhan. Kok malah jadi Saya berkata Tuhan. ke sini sono? Tuhan. Pak, coba Bapak bacakan ayatnya deh. Kejadian 3 nomor 22. Bapak yang baca coba. Saya yang Ya baca dulu. Bapak sudah baca. Bapak mengerti tidak? Anda bisa mengerti apa yang Ya justru biar saya ngerti dijawab di sini ya. Berfirmanlah Loh, Tuhan. Anda bertanya kepada saya loh. Lah iya makanya jawab dulu. Dengerin Pak pertanyaannya, jangan kemana-mana. Saya bilang Nanti Tuhan sebagai juru selamat itu pribadi dia yang seperti manusia. di sini dikatakan Pak, ayat ini dengerin Pak ya. Sesungguhnya manusia di sini kan Adam nih, penciptaan manusia pertama nih Adam. Berarti saya pakai kata Nabi Adam ya. Sesungguhnya Nabi Adam itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, berarti Nabi Adam itu menjadi salah satu dari Tuhan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke? Berarti salah satu dari Tuhan Anda itu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana yang menjadi seperti Adam yang tahu tentang yang baik dan yang jahat, dan Tuhan yang mana yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Paham nggak pertanyaan saya? Monggo jawab. Duh, dia oke, saya tahu. Yang datang sebagai Tuhan. Saya sudah tahu Anda. Loh, di dalam kitab saya menulis begini. Pak, pelan-pelan. Di sini menjadi salah satu dari kita ini ada berapa? Anda mengambil sepotong kalimat konteks, Anda lepas dari yang lain. Loh, bukan Pak.
Coba pelan-pelan ya, Pak Indra, pelan-pelan ya. Satu tanpa menjadi. Enggak, iya pelan-pelan. Makanya tadi sendiri Anda bilang, marilah kita ciptakan manusia, jadikan manusia menjadi serupa dan segambar dengan kita. Kan Anda tadi bawa itu. Nah, makanya saya ada pertanyaan menarik di sini. Ingat loh, Pak. Nah, kita di sini ada berapa dalam keyakinan Kristen? Kita di sini adalah satu esa. Satu Ye? Tuhan. Ya, iya, kitanya ada berapa? Kan kita. Satu. Di sini dikatakan salah satu dari kita, berarti ada banyak, Bapak. Nah, Nih, itulah seperti cara salah satu dari kita. Salah satu dari kita itu berarti ada banyak, benar nggak? tahu pamannya. Tapi yang dia katakan begini, di dalam Pak Indra, dengerin Pak Indra, manusia itu menjadi salah satu dari kita. Kalau salah satu dari kita ada berapa? Yesus berkata Ayo. kepada siapa dulu? Saya bertanya. Kok Yesus? Ini kejadian, Pak. Kejadian 3. Kenapa tiba-tiba oleng dari tadi khutbahnya begitu menggelora dan menggema? Bang Alif, Nah, Bapak Ya. memaknai dulu. Bapak memaknai bahwa udah masuk ke keyakinan tuh Bang, bukan lagi kebenaran. Nggak bisa sudah tuh Bang. Ya, makanya dijawab. Ini data, bukan keyakinan. Ini data. Kalimatnya, saya tanya dulu. Manusia itu menjadi salah satu dari kita. Berarti ada banyak. Nah, menjadi salah satu yang seperti Tuhan itu, yang Tuhan yang mana? Gitu loh. Iya, salah satu dari kita. Berarti ada banyak kan, Pak? Tiga. Nama Allah, nama Tuhan, dan nama Roh Kudus. Bukan ada nama 3 di sini. Salah satu dari kita menunjukkan ada banyak atau ada satu. Tidak punya kemampuan berpikir itu tidak bisa sampai. Nggak nyampe otaknya. Bapak udah sarapan belum? Bisa nggak sih Pak? Emang Bentar nggak? dulu Pak. Bisa nggak sih Emang bahasa udah nggak Indonesia bisa tuh, Pak? Bang. Pak, bahasa Indonesia dong. Dicerna dulu pertanyaannya, baru Anda jawab. Bapak ini kok pertanyaan ini ke kiri, Anda jawab ke kanan. Diulang lagi Ustadz. Ya, kita kan bunyi ayatnya dipahami bahasa Indonesia. Saya ulang ya. Ini kan Tuhan berfirman, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, salah satu dari kita ini kan menunjukkan ada banyak, bukan satu. Nah, siapa salah satu dari kita ini menjadi seperti yang mana Tuhan Anda? Yang dimaksud di sini siapa? Kedua bunyinya, yang salah satu dari Tuhan itu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, jadi salah satu Tuhan Anda itu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kalau Anda katakan Tuhan Anda ada 3, maka Tuhan yang mana yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Ini pertanyaan keduanya. Tapi pertanyaan pertamanya dulu, salah satu dari kita ini yang mana di antara sekian banyak Tuhanmu itu? Dijawab, Pak. Jangan matikan, saya balik bertanya. Kalau di dalam Al-Quran mengatakan Allah itu kita dengan sebutan kita. Ini kenapa tiba-tiba mendadak oleng gini ya? Pak jawab dulu ini, baru ke Al-Quran. Satu-satu Pak, ini dulu lah. Kenapa Bapak kalau nggak bisa menjawab? Kita. Apakah dia 3? Allahmu 3? Katakan buat saya. Di mana ada kita? Di mana? Baca Al-Quranmu. Kan semua kitab itu bisa diakses di internet loh. Dan saya melihat terjemahan. Kata kita itu dipakai juga oleh Tuhan. Nah, sekarang saya bertanya, Tuhanmu berapa? Kalau Iya, Tuhan enggak, ini kita di sini katakan Pak Indra, di sini dikatakan Pak Indra, salah satu itu menunjukkan ada banyak atau cuma satu? Coba. Salah satu dari kita. Nah, salah satu dari kita berarti ada banyak atau cuma satu? Ayo. Di sini kalimatnya jelas, menjadi seperti salah satu dari kita. Oke? Nah, salah satu dari kita ini siapa yang menjadi sama seperti manusia? Karena ada yang sama, ada yang tidak di sini. Paham ya?
tolong pahami kalimat ini. Al-Quran nggak menyebutkan Tuhan Allah itu menjadi salah satu, jadi berapa, enggak. Ini kitab Anda yang bilang. Ya, Anda tidak paham bahwa ketika dia berbicara, Ya makanya dipahami, kasih paham. Kasih paham. seluruh pekerjaan Ya, udah jelasin, kita Dok. dalam peristiwa. Ya udah gini Jadi aja Pak kalau Indra, kita lihat ini dalam biar nggak peristiwa, muter-muter di sini. peran Pak Indra, Allah, mana peran Tuhan? Pak Indra saya moderatorin biar nggak muter-muter. Bapak baca dulu. Anda, Pak Indra baca dulu, baru kita mendengarkan penjelasan Anda. Ini ngomong terus. Kalau dalam Al-Quranmu menulis kata Kenapa terjemahannya lari nyebrang dengan ke Itu sono? dia makanya. Dari orang gila lu. Kan Tuhan kita itu berapa? Dasar orang gila. Kan kamu juga punya pandangan bahwa Tuhan satu. Ini ada kata salah satu dari kita loh ini, salah satu dari kita. Terjemahkan kata kita di Nah dalam. ini yang dengar kita nih. Coba. Iya. Enggak Coba mau aja nyambung. Pak. Gini aja deh Pak, ambil cabai diulek yang paling pedas 10 baru telan dah. Dah. Pak, Bang- kalian membawa Bang Indah, kemanusiaan. turun Kamu tidak istirahat bisa dulu, Bang. Mendekati level Allah. Dah. Iya. Sekarang ada di bawah, cari cabai, diulek 10 baru dirasain tuh. Nah yang ditanya dan yang dijawab. Kalau di Al-Quran nggak ada mengatakan salah satu dari kita. Kalau di Al-Quran itu kan kata nahnu kami, nggak ada bilang salah satu dari kami, nggak ada. Jadi barang yang jelas, sok ngerti tidak dijelasin. Barang yang benar disalahin, barang yang salah tidak mau dijelaskan. Dasar kucluk, pemakan cabai lu. Dari tadi gue dengerin, gue sabar dengerin ini orang mau kemana gitu. Makanya jangan pakai kitab orang, itu punya Yahudi, itu bukan punya lu. Gue banting juga nih, kunci dongkrak nih. Jangan tahan gue, Ustaz. Jangan ditahan gue, jangan ditahan, jangan, biarkan, jangan ditahan. Jangan, jangan dipisah, biarin. Siapa lagi yang pisah ini? Aduh, ya Allah. Kasih satu data, kenapa jadi kepanasan? Dia kan, bunyi ayatnya kan jelas ini. Coba, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kalau menjadi seperti salah satu dari kita, di antara Tuhannya berarti ada banyak. Ini masalahnya, ini konsep Kristen ini yang bermasalah dalam terjemahan ini. Tapi harus dipertanggungjawabkan. Nah, apalagi salah satu dari Tuhan ini tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau demikian, barometernya tahu tentang yang baik dan yang jahat, berarti dari salah satu Tuhannya itu ada yang tidak tahu yang baik dan yang jahat. Kan gitu konsekuensinya. Jadi ada salah satu dari kita menjadi manusia kan gitu ya? Betul ya Ustaz ya? Sepertinya ini kan Nabi Adam. Ini kan tentang Nabi Adam diciptakan. Menurut kitabnya di sini, Nabi Adam itu menjadi seperti salah satu dari Tuhannya gitu loh. Kalau menjadi salah satu dari Tuhan kan berarti menunjukkan ada beberapa. Karena salah satunya sama seperti Nabi Adam. Dan barometernya adalah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Makanya orang Yudaisme itu, terutama Rabbi Tobias Singer itu nggak pernah memakai ini. Dia maksudnya di sana itu Elohim atau Yehovah itu menciptakan manusia segambar dengan manusia, bukan berarti dia Tuhan itu menduplikat dirinya. Yang pernah saya dengar. Jadi manusia diciptakan itu makhluk yang paling sempurna. Dia punya mata melihat, tapi dia tidak maha melihat. Begitu kira-kira. Sang pencipta itu maha melihat, manusia melihat, tapi tidak maha. Punya tangan, Iya, jadi dan begitu kira-kira. Penjelasannya Rabbi Tobias Singer itu. Yang dibuka sama Ustaz Alif ini sama seperti penciptaan Yesus itu gitu loh. Maksudnya diserupakan gambar Allah itu sendiri, tapi Adam itu sendiri tidak mengaku dirinya Tuhan. Yang jadi problemnya itu adalah Yesus itu diserupakan, tapi Yesus itu jadi yang Maha Pencipta. Itu yang jadi terbalik-balik gitu loh.
Padahal di Filipi 2 ayat 5 itu sampai ayat 7 itu sudah jelas. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai pemilik yang harus dipertahankan. Nah, di situ sudah jelas sekali gitu loh. Tidak ada reinkarnasi dari mana. Gitu. Jadi yang harusnya teman-teman di Kristen ini sebenarnya harus mereka cari tahu gitu loh. Dari mana? Pertama mereka cari tahu dulu muncul Kristen sebagai agama itu tahun berapa dan siapa yang membawa. Itu dulu. Gitu loh. Biar lepas dulu dogma dan doktrin yang selama ini yang dulu disebarkan melalui tidak ada pilihan, yang harus menganut, harus meyakini bahwa ini adalah agama yang benar bersumber dari Tuhan, namanya Yesus. Nah, makanya tadi saya jelaskan dari awal itu nggak akan bisa dibantah. Yang jadi sekarang ini ketika ayolah kita dorong mereka-mereka ini sebenarnya agar membaca. Makanya kan tadi saya sudah tahu poin-poin mereka itu cukup 3 ayat saja. Doktrin buat mereka itu untuk sudah kuat menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Harusnya 3 ayat itu LAI harusnya semua dibuang aja. Cukup 3 ayat aja yang mereka pakai di dalam beribadah. Jangan semua gitu loh. Nah, itu. Jadi udah jelas sekali di situ. Dari mulai dia tidak ada Yesus, mulai dari ada sampai matinya, sampai naiknya ke langit. Ketika mereka membuat konsep Tritunggal, ya, tiga trinitas, 3 pribadi tapi satu hakikat, itu saja terbantahkan karena Yesus ketika naik ke langit tidak menyatu kepada keilahian, kepada Bapa itu. Terus bagaimana dia mendapat keilahian sebagai Bapa yang Maha Kuasa? Gitu loh. Itu aja dicari tahu sebenarnya. Kan itu konsep Tritunggal itu yang paling kuat sekali di apa? Dogma doktrin itu gitu loh. Dan kenapa Yesus ini yang menjadi aktor harus dia jadi Tuhan yang Maha Pencipta? Kenapa tidak Bapa? Nah, akan mereka melarikan lagi ke rema dan logos. Rema itu ya sesuatu yang terlihat. Kalau logos itu sesuatu yang tidak terlihat. Makanya di dalam dogma dan doktrin di pikiran mereka sampai detik ini, mereka harus meyakini Tuhan yang mempunyai kuasa, yang mempunyai ilmu, yang penting dilihat sama mata mereka, walaupun itu adalah patung. Makanya sampai detik ini, itu yang mereka yakini. Gitu loh. Jadi bohong dan bullshit mereka ini sekarang, ketika mereka mempertuhankan yang tidak ada, yang gaib itu, yang mereka beling Tuhan Yesus dan segala macam. Tapi ketika di dalam gerejanya itu salibnya kita patahkan, patungnya kita hancurkan, mereka akan bergejolak. Terus sebenarnya boleh kita pertanyakan, siapakah Tuhan mereka sebenarnya? Patung itukah, salib itukah, atau siapa? Kalau mereka mau konsisten, harusnya mereka hancurkan itu semua patung-patung, bukan jangan terdoktrin lagi bahwa itu adalah simbol. Tidak ada simbol. Karena seperti yang dikatakan Yesus saja di bait suci aja membersihkan semua orang-orang yang berdagang dan patung dan segala berhala itu. Kenapa malah mereka membuat itu lagi di dalam peribadatannya, di dalam bait sucinya? Itu sesuatu hal yang fakta. Mereka menyembah, mereka ketidaktahuannya, mereka dibodoh-bodohi, apapun yang menjadi ritual mereka di dalam gereja, yang penting Tuhan kamu Yesus. Apa itu dogma itu? Gitu loh. Apa doktrin itu gitu loh. Itulah yang mereka tidak pernah berpikir ke sana. Gitu loh. Harusnya cari tahu dulu dong. Kapan adanya Kristen ini? Apa Kristen ini? Apa Bible ini? Kenapa tidak sejalan aturan-aturan yang di dalam Bible dengan aturan-aturan di dalam berritual? Kalau itu agama, itu sudah tidak searah gitu loh. Tetapi masih pertahankan, makanya sampai detik ini ada kebingungan sebenarnya di dalam hati mereka ini. Apakah benar Yesus ini adalah yang Maha Pencipta? Karena ada kata Bapa yang tidak bisa mereka lepas di situ sumbernya.
Makanya selalu mereka berbicara hakikat. Ketika berbicara hakikat pun tetap tidak bisa dikatakan Yesus itu adalah Bapa. Gitu loh. Karena dia tidak menyatu ketika dia mati semua yang kalau misalnya dia, kalau dia ya makanya ending terakhir kan Yesus itu kan naik ke langit. Nah itulah yang harusnya kita lihat. Naik itu menyatu nggak dia? Ternyata di Bible menyatakan Yesus itu ada di sebelah kanannya. Berarti kalau di sebelah kanannya tidak menyatu dia ke sumbernya. Gugur keilahiannya. Tidak ada dia sumber adalah Maha Pencipta. Kenapa serumit itu gitu loh? Kenapa sekarang gereja-gereja itu sekarang, kalaulah memang itu bermanfaat bagi manusia sekarang, tolonglah para pendeta-pendeta yang ahli di Jakarta ini, jangan melihat dulu perpuluhannya, turunlah mereka ke daerah-daerah. Kalau memang mereka atas perintah Yesus, janganlah mereka di Jakarta bergelut karena ada dana dan uang besar di Jakarta ini atau di kota-kota besar ini. Pergilah mereka. Siarlah mereka, sampaikanlah kebenaran yang dikatakan Yesus itu. Beranilah mereka mati di kayu salib itu atas karena menyebarkan siarnya Yesus. Tapi nyatanya ada? Tidak ada. Mereka memperkenyang dan memperbesar perutnya mereka masing-masing. Turun dong, masih banyak tuh orang-orang yang membutuhkan. Jangan cuma bergelut di gara-gara di perkotaan yang kota-kota besar ini banyak dana, banyak uang di sana. Turun mereka ke daerah. Hah? Biar mereka mati di jalan seperti Yesus, dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Itulah contoh yang mereka harus kasih. Mana? Ada nggak? Tidak ada. Itu baru top. Itu baru ajaran Yesus. Sampaikan kebenaran bahwa Yesus itu takwa dan taat kepada Tuhannya. Sama dia juga mereka pengikut harus taat atas ajaran Yesus. Jangan takut keluar dari zona nyamannya. Keluar mereka. Sampaikan kalau mereka menyebut bahwa Yesus itulah bukan Tuhan mereka, atau mereka sebut Yesus itulah Tuhannya, karena Yesus itu jadi Tuhan sudah mengorbankan buat mereka. Sebaliknya mereka juga harus mengorbankan buat pengikutnya. Tapi apa? Ada pendeta pastor dan segala pemuka gereja itu yang berkorban buat umatnya? Tidak. Yang ada memeras. Di mana? Ayo kita berbicara mana? Ketika tidak adanya satu jemaat lagi di dalam gereja yang bergereja cuma 2-3 orang, mana pendetanya, mana pastornya? Nggak ada, karena tidak ada kos operasional lagi. Terus apa sebenarnya yang mereka cari ini? Itu fakta. Makanya di Jakarta, makanya di mana kota-kota besar ini, denom ini banyak sekali. Karena hasil duit dari kejahatan tinggal diberikan kepada mereka, merasa nyaman orang-orang jahat ini. Makanya di dalam kekatolikan juga ada penebusan dosa. Ketika kita berbuat sesuatu, kita datang ke dalam pengakuan dosa kita, udah merasa kita lepas dosa kita. Apa itu ajaran mana? Keluarlah kawan-kawan pendeta, kalau memang Anda benar-benar atas perintah Yesus itu sendiri, bersiar, berdakwah. Yesus itu sampai tidak dikenal loh di kotanya. Di kampungnya dia tidak kenal, kawan-kawan, keluar kalian. Siar kalian, dakwah. Yesus itu sudah mati di kayu salib, sudah ditebus dosa kalian. Kalian pun sebaliknya harus seperti itu, para penyiar-penyiarnya, pendeta-pendetanya. Bantu itu masyarakat, umat-umat, jemaat-jemaat itu. Ini jangan berkumpul bergeduk di sini. Perut kalian yang kalian besarin semua. Harta kalian perbanyak. Tapi jemaatnya begitu bodohnya gitu loh. Udah jelas di situ Yesus mereka lihat digantung gara-gara penebusan dosa. Tapi masih saja belum bisa kalian berbuat baik, mulut saja berbuat baik. Ketika melihat saudara, teman aja kalian aja gak bisa kalian tutup mata kalian semua. Ajaran apa itu? Sudahlah, bertobatlah. Ajaran yang kalian ritual-ritual ini paganisme, tapi kalian mempercayai Tuhan kalian Yesus, sudah nggak sejalan. Mulailah dari diri kalian. Kita ini beragama ini bebas. Dosa kita itu ditanggung masing-masing, bukan per kelompok. Kita yang mempertanggungjawabkannya, bukan pendeta kalian yang menjamin dosa kalian, bukan menebus dosa kalian. Kagak ada itu. Konsep apa itu? Pakailah akal, sekarang sudah akhir zaman ini.
paling tidak benarkan, nggak harus kalian mau menganut ke agama lain, paling tidak benarkan dulu kapan Kristen itu ada, siapa yang membawa agama Kristen ini, Bible ini dari mana asal usulnya, siapa penulisnya, cari tahu dulu. Jangan hanya berbicara, kami beriman, iman kemana kalian? Kalian tuh penyesat, bodoh. Makanya Yesus sampai berkata, umatku, umat yang tolol, umat yang bodoh, melakukan hal yang baik aja susah, giliran melakukan hal yang tidak baik mudah. Sampai Yesus berkata-kata seperti itu, tapi aja tidak kalian dengar. Buka Bible itu, baca keseluruhan perikopnya, jangan cuma 3 ayat. Pakai akal untuk mencerna, karena Bible itu tidak ada tafsir pakai akalmu sendiri. Lihat intisarinya, apa yang dikatakan Yesus sebagai, apa yang dikatakan Yesus di situ, dan Yesus posisinya dan statusnya apa di situ. Jangan hanya mengikuti, mendengar, datang ke sana. Yesus tidak pernah menari-nari, berjoget-joget di dalam bait suci. Kalian menari-nari, berjoget-joget, seakan-akan kalian senang atas kematian Yesus itu. Patung yang di depan di dalam gereja Katolik itu, terpampang di depan dia, patungnya dia tersalib. Apa itu semua? Ajaran dari mana itu? Kembalilah, hanya ada satu kitab yang kalian, kalau kalian menganggap itu kitab suci, belajar, baca keseluruhan. Baru tentukan pilihan Anda. Ini sudah akhir, nggak usah khawatir. Masalah Tuhan ini masalah kerohanian, bukan masalah jasad. Jangan sampai keliru sampai detik ini. Tidak ada Yesus itu yang menjadi Tuhan yang Maha Pencipta. Saya bertanggung jawab di situ. Kan? Tapi bukan berarti kalian tidak mengimani setiap perkataan yang disampaikan Yesus itu, karena memang harus beriman kita, karena dia sumbernya itu semua iman, semua Injil, semua perkataannya itu berasal daripada yang Maha Kuasa itu sendiri. Kan berarti kalian putar-putar setiap ada keimanan kekristenan berbicara Yesus bukan Tuhan, Yesus ada utusan, lantas Anda tidak menyebut dia Kristen. Apa itu? Jangan biarkan dogma-dogma doktrin itu. Lepas, belajar. Gak ada lagi itu, ada Bible itu, baca keseluruhan itu. Biar Anda tahu intisarinya, jangan cuma 3 ayat doang, jangan malas. Jangan aja yang lain aja. Oh, dibilang bait suci, Yesus saja sampai datang ke bait suci saja dia harus basuh kakinya, basuh tangannya. Karena dia anggap itu baik. Malah kalian datang masuk ke gereja pakai dandan, pakai makeup, pakai sepatu, pakai hike. Apa itu? Ajaran dari mana itu? Janganlah. Tanya pendeta itu. Kalau pendeta itu tidak, tanya semua ayat-ayat yang ada di situ. Karena mereka tugas mereka. Kalau mereka tidak mampu menjawab, turunkan pendeta itu kalau tidak punya ilmu. Saya bingung sama teman-teman di Kristen ini. Banyak sudah pendeta menjadi mualaf, jadi Islam saja. Harusnya kalau kalian mengikuti pendeta kalian, harusnya ikutlah mereka. Terus apa? Apalagi yang kalian ikuti? Nggak akan datang. Harus menunggu sampai nanti Nabi Isa itu turun ke dunia lagi. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan dia turun? Karena apa? Dogma didoktrin di dalam otak kalian ini sudah harus yang terlihat Nabi Isa dengan rupa yang ada dipertontonkan di televisi itu. Begitulah wujudnya. Dia gondrong, dia berjenggot, harus ganteng. Nggak akan datang itu. Jangan bodoh. Nggak akan datang karena keimanan yang ditanamkan di dalam hati sesuai dengan kerohanian. Sudah mampukah, sudah bisakah kalian melakukan apa yang dilakukannya dia? Mengorbankan diri kalian untuk orang lain? Itu intisarinya. Kalau belum mampu, jangan cuma berkata kami sudah berbuat baik. Apa itu kami sudah berbuat baik hanya di lisan? Harus tahu definisi berbuat baik itu seperti apa. Jangan bodoh. Datang agama itu untuk meringankan beban umat manusia, bukan memperberat beban manusia. Harus ke gereja saja, kalau tidak ada uang nggak akan datang ke gereja karena ada persembahan. Itu kan satu hal yang tolol.
Di mana hadir gereja itu ketika ada orang-orang membutuhkan? Nggak ada. Itu fakta. Di semua itu tidak ada. Ayolah, cerdaslah, ayo. Bukan berarti kalian harus kok Islam, tidak. Benarkan dulu keimanan kalian. Saya juga tidak menyuruh kalian ke Islam. Kok Islam itu bukan agama yang murahan. Nggak penting kalian masuk, nggak penting. Gitu. Tapi kalau kalian mau masuk, benar-benar kalian sudah mau masuk, ya bersyukur. Karena memang itulah harus yang kalian pilih di akhir zaman. Tapi bukan berarti cara kami juga harus masuk kalian, tidak. Nggak penting keimanan kalian itu buat kami. Kalau kalian tidak sadar, belum sadar, harus sadar dulu kalian, baru silakan datang. Kami akan terima dengan lapang dada, dengan baik. Kami akan menjamu kalian karena fitrah kalian sudah kembali. Kalau tidak, jangan benarin dulu saja. Luruskan dulu imanmu di dalam kekristenan itu. Jangan dibengkokkan dulu. Karena apa? Itu akan menjadi parasit nanti di dalam kamu menjalani agama-agama Islam ini. Jangan. Kalau sudah kuat hatimu, kamu sudah terima bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang Maha Pencipta yang selama ini terdogma dan terdoktrin dalam pikiranmu, kamu tidak berbicara tentang hakikat keilahiannya, baru bersihkan dirimu, baru belajar lagi sesuai dengan yang dikatakan sama Yesus itu sendiri, bahwa dia akan kembali kepada Tuhan yang mengutusnya. Dan Tuhan Allah Bapa itu akan mengutus roh kebenaran yang akan menceritakan tentang si Yesus ini. Ikutlah bersamanya. Apalagi itu perintah kok. Kok susah sekali. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ya. Mantap. The best, Bang, the best. Subhanallah. Nggak terasa keluar air mata kita denger nih. Keren, Bang. Mau ditambahkan Ustaz Hanafi? Lanjut. Lagi ada pengajian sore di sini. Siap. Jadi apa yang dikatakan Bang Maryam ini tadi, teman-teman ya yang ada di bawah, baik Islam maupun teman-teman Kristen yang lagi nyimak, di mana semua pembelajaran baik yang ada di TikTok yang kita kaji, baik itu di Al-Quran atau di Bible itu sendiri, itu semua akan terbukti kebenarannya ketika kita kaji dengan menggunakan akal sehat, bukan menggunakan doktrin. Karena kalau kita menggunakan mengkaji suatu data baik di dalam Al-Quran ataupun Bible, ketika kita menggunakan doktrin di pihak Kristen itu sendiri, itu percuma, teman-teman, percuma. Kenapa? Karena apapun data yang diberikan kepada teman-teman Kristen ini, ketika dia menggunakan doktrin, tetap. Jadi, bagaimana caranya supaya informasi diserap dengan akal sehat? Yang paling pertama adalah hilangkan yaitu doktrin dulu, teman-teman. Doktrin dulu dihilangkan. Siap menjadi gelas kosong agar apa yang kita isi itu bisa dikaji. Nah, akal sehat yang akan memfilter itu semua. Kira-kira apa yang disampaikan kepada Ustaz Hanafi itu akan difilter dengan akal sehat. Apa yang disampaikan kepada Bang Handi, Ustaz Alif, Bang Maryam, Ustaz Arif, dan kawan-kawan yang lain, itu semua akan difilter dengan akal sehat. Nah, ketika akal sehat sudah mendapatkan satu bukti kebenaran dan fakta-fakta apa yang ada di dalam Bible yang setelah kita kaji dan kebenaran itu nyata, dan beberapa part-part yang dijelaskan sama Bang Maryam tadi itu saya rasa sangat jelas dan lugas gitu. Tetapi ingat teman-teman, itu semua
percuma. Apa-apa yang dijelaskan sama Bang Maryam dan narasumber-narasumber tadi, itu semua bakalan percuma ketika teman-teman Kristen itu menggunakan dogma dan doktrinnya. Kita mau ngomong 1 jam di sini sampai berbusa-busa, kan? Percuma kalau kalian menggunakan doktrin. Jadi kalau teman-teman Kristen ketika berdiskusi, doktrinnya dihilangkan, dogmanya dihilangkan, siap menjadi gelas kosong, open mind terhadap segala sesuatu informasi dimanapun itu, insya Allah hidayah itu akan datang dengan sendirinya. Kalau dari saya terakhir ya, belajarlah bahasa Indonesia dengan baik, iritlah bahasa itu dalam menyampaikan. To the point saja agar mudah dimengerti. Jangan menghilangkan substansi kalau ditanya, tapi Anda membahas cabang. Kayaknya kantor pusat itu menjadi trauma. Kalau ditanya kantor pusat, jangan menjelaskan cabang, kan gitu. Itu satu. Kedua, saya rasa mereka kita semua ini masih punya akal. Buktinya kalau disodorkan kue bolu sama tai kebo, kita tentu makan yang kue bolu. Artinya akal ini masih berfungsi. Cuman yang persoalan adalah tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana sang Khalik, mana yang makhluk. Ini yang membuat mereka kesulitan. Apa itu akibatnya? Sumbernya adalah kantor pusat. Kantor pusatnya adalah doktrin itu tadi, terstruktur ke bawah. Sampai mereka itu merasa bahagia dalam pembodohan, dalam hal terjemahan. Di sini masalahnya sebenarnya. Tapi alhamdulillah, seperti Pak Maryam dan lain-lain itu, kita bisa mengedukasi kok. Bahwa sederhana kok, hanya satu kata. Tuhan tidak mungkin pernah menjadi Tuhan. Dan Tuhan pencipta alam semesta tidak pernah menjadi Tuhan dan menjadi makhluk. Itu aja dulu standarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, saya sekedar mau naik menyapa Bang Handi. Sebenarnya saya sudah ngapain juga tuh. Kalau dengar Bang Handi ini lagi debat tuh jadi ketawa-ketawa nih. Nah, hanya untuk apresiasi luar biasa teman-teman apologet. Tadi alhamdulillah sempat juga naik di roomnya Bang Zuma. Hanya berucap salam saja. Terlebih ada lagi Oten yang kita nih gimana ya, bangga bahkan khawatir gitu loh. Orang-orang yang kita anggap kafir sekarang bisa berbalik seperti Bang Maryam dan yang lain-lain. Bahkan kita yang mungkin dari lahir Muslim itu bisa kalah sama mereka. Itu membuktikan bahwa Islam ini memang benar-benar untuk orang yang berakal. Jadi itu aja, Ustadz Alim dan yang lain-lain di sini saya sering mengikuti hanya sebagai penggemar sebetulnya. Cuman sampai hari ini pingin juga mendengar langsung gitu ya. Ya mungkin itu aja, bangga Bang Maryam, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan kita semua istiqomah. Karena pentingnya debat ini sebetulnya di zaman ini kan ada perang pemikiran ya. Itu yang paling berharga. Jarang sekali orang perang fisik tapi perang pemikiran. Itu aja Bang Handi, terima kasih. Teman-teman, saya hanya nekat aja untuk naik nih. Saya pamitan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Lanjut. Mungkin Ustaz Tarif mau menambahkan. Silakan Ustaz Tarif. Bang Maryam, lanjut. Gua buat kopi dulu, brother ya. Oke. Wait, saya mau buat VT dulu, teman-teman. Buat VT yang kemarin itu yang bersyahadat, Ibu Mary. Biar banyak komentar dari teman-teman Kristen. Kan? Ini VT ini salah satu mendukung juga, faktor pendukung. Faktor pendukung agar teman-teman Kristen ini selalu melihat perkembangan VT saya, melihat
perkembangan Komal di dunia lintas agama ini kan. Khususnya di Komal saya. Kan gitu ya teman-teman ya. Dikhususkan itu di Komal saya, dan ya mereka pun juga ya pada ketar-ketir gitu, pada ketar-ketir dikarenakan begitu banyak teman-teman dari Kristen ataupun non-Kristen yang menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Begitu banyak. Bahkan kemarin ada yang dari Buddhis, bahkan ada dari teman-teman, ada yang agnostik, ada yang seperti itu. Jadi memang kebenaran itu nyata, dan kebenaran itu kita tidak bisa bantah. Izin tur ya, oke siap Bang Maryam. Fakta itu nggak bisa dimantah teman-teman. Yang namanya fakta tetaplah fakta. Yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran. Mau dibantah sampai dimanapun tetap yang namanya kebenaran. Karena kebenaran itu menegakkan dirinya sendiri tanpa harus menggunakan bantahan dari siapapun, bahkan bantahan dari narasi apapun. Yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran. Mau bantah bagaimana? Narasi-narasi dalam Bible itu sangat jelas bahwa tidak ada satu kata yang keluar dari mulutnya Yesus bahwa dia sendiri adalah Tuhan, dan tidak ada satu kata pun dari mulutnya Yesus yang menyatakan dirinya bahwa sembahlah aku. Nggak ada. Di mana rata-rata kata-kata yang keluar dari mulutnya Yesus itu adalah nabi, akulah utusan, akulah nabi, akulah utusan. Sembahlah Bapakku, sembahlah Tuhan kita, sembahlah Allah kita. Kan gitu ya teman-teman ya. Sembahlah Tuhan kita, sembahlah Allah kita. Begitu banyak dalam Bible menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah utusan, bukan Tuhan. Tetapi kenapa seorang utusan ini dituhankan? Jelas-jelas di dalam Yohanes 17:3 itu menyatakan dirinya bahwa inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini sangat jelas, lugas, dan diberikan penekanan bahwa satu-satunya, tidak ada Allah lain kecuali Bapa yang telah mengutus Yesus itu sendiri. Jadi sangat sulit teman-teman. Yang namanya kebenaran itu pahit. Yang namanya kebenaran itu pahit. Memang pahit. Mau dibantah pun aduh sulit ditelan. Suka tidak suka, mau nggak mau, pil pahit itu harus siap kalian telan. Harus siap kalian telan. Karena ya kayak gimana ya teman-teman ya? Susah. Bahkan orang yang macam-macam kayak ateis pun juga berpikir, tidak mungkin Tuhan bisa menjadi manusia. Tidak mungkin Tuhan bisa menjadi manusia. Karena yang namanya pencipta dan ciptaan itu beda, harus beda. Iya kan? Yang namanya Tuhan dan manusia itu harus beda. Manusia, Tuhan ya Tuhan. Kan gitu ya teman-teman ya. Kambing melahirkan ya kambing. Sapi melahirkan sapi. Manusia melahirkan manusia. Tidak ada sejarahnya manusia melahirkan Tuhan. Itu cerita dari mana manusia melahirkan Tuhan? Cerita dari mana? Nggak ada. Bahkan di film pun tidak ada manusia melahirkan Tuhan, nggak ada. Di film loh. Di film saja. Atau di komik. Atau dimanapun. Nggak ada manusia melahirkan Tuhan. Apalagi
Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, tidak ada. Yang namanya Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Manusia diciptakan sebagai manusia. Gitu loh teman-teman. Ya. Ya, itulah risikonya. Risikonya di mana suatu ajaran terkontaminasi dengan paganisme yang dijadikan agama. Akhirnya ya hasilnya ya seperti ini. Nah, gitu. Oh, tunggu dulu. Seorang ateis. Nah, itu kan Bang Elder, saya belum tulis naskahnya. Jadi cerita tentang masalah ateis mencari kebenaran itu naskahnya saya belum tulis. Nah, naskahnya nanti next di part 2. Nah. Itu teman-teman. Naskahnya belum saya tulis. Gitu. Insya Allah naskahnya akan jadi pelan-pelan ya. Naskahnya akan jadi pelan-pelan. Nanti kita akan ceritakan seperti apa akhir kisah cerita seorang ateis mencari kebenaran. Itu susah kalau di akun saya yang ini teman-teman akun OTN-nya sedikit. Kalau di akun yang ini OTN-nya sedikit. Beda kalau di akun saya yang sebelah. Di akun saya yang sebelah itu banyak itunya teman Kristennya gitu. Nah, kalau akun yang satu, OTN-nya bejibun, ada lebih dari 500 OTN di situ. Gitu loh teman-teman. Teman-teman yang ada di bawah 453 orang, jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Kasih kencang, kasih jalan kapalnya. Sambil kita menunggu 1 jam lagi. 1 jam atau 2 jam lagi, 2 jam ke depan kita menunggu. Cuman ini saya belum kabar sih Bang Zuma, Gurunda, saya belum kabari Gurunda. Mungkin Bang Handi nanti bisa bantu kabarin beliau. Insya Allah pukul 7 ada saudari kita dari Kristen itu menyatakan dirinya untuk bersyahadat. Alhamdulillah. Iya. Ya kan beda cerita kalau di WhatsApp kan. Nah, gitu teman-teman. Beda ceritanya kalau di WhatsApp beliau. Jadi janganlah khawatir. Oh, kalau Kepas jangan dulu. Kalau Kepas dia mau syahadat saya tolak. Jangan. Jangan dulu. Dan memang orang-orang macam kayak Kepas ini, Kepas Yauduhu nih, memang sudah diciptakan, memang sudah didesain untuk menjadi role model kepada teman-teman yang mencari kebenaran gitu. Karena kebenaran itu harus diperlihat. Kebenaran itu akan terbukti ketika sesuatu yang tidak kebenaran itu akan dipublish. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman macam kayak Pak Kepas Endegeng ini, mereka memberikan statement sesuatu yang tidak benar, ya kan? Statementnya suatu ketidakbenaran. Nah, akhirnya dari teman-teman Muslim memberikan data sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran. Nah, dari situlah antara ketidakbenaran dan kebenaran itu akan diadu. Nah, kan gitu. Akhirnya akan menghasilkan edukasi teman-teman yang ada di bawah. Iya kan? Di mana akan tersaring dengan sendirinya orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Nah, itu yang mendapatkan hidayah, teman-teman. Gitu loh. Jadi hukum Pareto itu tetap berlaku. Hukum Pareto tetap berlaku, kawan-kawan. Gitu. Saya kasih contoh. Hukum Pareto ya, hukum Pareto. Ada 1000 orang yang nonton. Nah, di antara 1000 orang yang nonton ini, pasti
ada ya taruhlah 10% teman-teman Kristen. 900 dari Muslim, 100 orang dari Kristen. Nah, 100 orang ini yang menyimak, iya kan? 50 orang yang masih menganggap Yesus itu Tuhan, dan 50% yang menganggap Yesus itu utusan. Yang awalnya dianggap Tuhan jadi utusan. Nah, dan 50% ini, 50 orang ini, 25%-nya mereka siap mengkaji atau mencari kebenaran atau bergerak. Nah, 50%-nya masih diam diri, nggak kemana-mana. Nah, 25 orang ini yang mencari kebenaran, ya kan? Ada sekitar ya 12 orang yang betul-betul yang masih konsisten, ya kan? Masih konsisten untuk ya tetap berada koridor on the track, dan 12%-nya ini terkontaminasi dengan dampak lingkungan. Ya mungkin pergi ke Kumalnya bom mungkin akhirnya diracuni lagi. Nah, kan gitu ya Pak Ninggolan ya. Dan 12%-nya ini ya mungkin ada yang naik di Komal gitu. Ya kan? Nah, 12%-nya ini sudah meyakini bahwa ya kayaknya di Kristen ini ada sesuatu yang bermasalah, kan gitu. Nah, akhirnya tersaring lagi 6 orang yang bisa dikatakan positif, ya kan, positif untuk itu kan. Pak Ninggolan di mute dulu, Pak Ninggolan izin. Nah, 6 orang ini yang naik di Komal, 6 orang ini yang naik di Komal, iya kan, yang dinyatakan yang siap, iya kan, yang siap untuk meninggalkan agamanya. Nah, tersaring lagi 3 orang yang ragu karena kondisi keluarganya, mungkin dimarahi orang tuanya dan segala macam. Dan 3 orang ini yang siap menyatakan dirinya bersyahadat apapun risikonya. Jadi dari 100 orang yang menyatakan, dari 100 orang teman Kristen yang menyimak sebagai penonton, dan 3 orang ini yang menyatakan siap untuk bersyahadat. Gitu loh teman-teman. Itu yang namanya hukum Pareto. Halo Pak Ninggolan, selamat malam. Nah, jadi Pak Ninggolan ini sama Bang Noah ini salah satu contoh ya 50% yang tadi. Itu 50% yang ngeyel. Bisa aja cepat. Kita kan udah lama bertemu kan. Wih, mantap kali Pak Ninggolan, wah. Ada suatu kota. Semangat Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kali saya dapat hidayah Tat, tenang aja Tat. Dapat hidayah apa Pak Ninggolan? Mantap jiwa. Bagaimana kabar Pak Ninggolan, sehat? Gimana Tat? Boleh nanya sesuatu Tat? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang James. Silakan Pak Ninggolan, silakan. Silakan. Dapat paus Tat. Bagi dong Tat. Siapa itu saya kasih bos? Astaga, terima kasih. Kenapa Bang jadi Elir. itu pertanyaannya? Jazakallah. Orang ditungguin. Masya Allah. Tanya dong. Gini Tat, mau nanya Tat. Mirip Pasya Ungu ya. Ya udah Noah dong, Noah. Oke, saya jawab ya. Ungu. Jadi
Menurut dalil Al-Quran, surah Al-Baqarah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Mau dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan itu sama saja, mereka tidak akan beriman. Karena orang-orang itu sudah memilih dalam kekafirannya. Keras kepala, dikasih tahu kebenaran tetap aja ngeyel. Masih aja ngeyel. Dikasih tahu kebenaran tentang Tuhan yang benar, tetap aja ngeyel. Mereka memilih senang kembali kepada jalan yang sesat, alias mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, itu contoh orang-orang yang kafir. Bahkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan, orang yang bangga dengan kekafirannya, kebenaran terbukti ada, tapi dia malah masih tetap membantah. Contoh nih, ada namanya surah Al-Lahab, itu sangat jelas ya kisahnya. Tapi ini sudah cukup menjawab atau belum sebelum saya lanjutkan? Karena contoh ini kalau saya buktikan menunjukkan oknumnya ada di depan saya nanti. Ya, oke. Apa saya perlu pertegas lagi jawabannya? Kenapa Ustaz Hanafi? Kenapa? Nggak dengar tadi pertanyaannya? Orang aku dengar kok bahasa kalbu. Oke, saya lanjutkan aja lah ya. Ternyata Ustadz Hanafi ganteng Di bisa. dalam Apa Nenggolan mau nanya apa Nenggolan? Ini gua anak-anak baru kelar pengajian. Takut berisik. Nanya apa Nenggolan? Ih, Nenggolan malah di-mute. Ih, malah turun dia. Oke, ya udah, semoga jawabannya cukup dimengerti ya dari apa yang ditanyakan. Ya karena emang bahasa Ustadz Alif tuh bagus sih. Walaupun memang pertanyaannya sebetulnya ya udah mirip-mirip. Ada teman-teman yang diskusi, dia sendiri nggak tahu apa yang ditanya. Tapi ada juga saya nggak dengar pertanyaan tapi udah dengar jawabannya dari Ustadz Alif. Nah itu kayak tadi, pertanyaannya saya nggak dengar tapi Ustadz Alif yang dengar, dan itu jawaban yang mantap banget itu. Nah, ini lebih kreatif Ustadz. Jadi kita jawab dulu, pertanyaannya nyusul. Kalau dia mau tanya, aku udah kasih jawaban. Silakan kau buat pertanyaannya sesuai dengan apa yang aku jawab gitu. Makanya aku skip dulu. Mau baca surah Al-Lahab, aduh takut kepanjangan gitu. Ya intinya teman-teman, bersyukurlah ketika ada semacam diskusi di TikTok ini. Bersyukur sama Allah dengan adanya teknologi ini. Dengan adanya teknologi ini, teman-teman kondisi sibuk apapun, lagi kondisi apapun masih bisa nuntut ilmu, masih bisa belajar. Gitu loh. Dan masih bisa ketemu dan mendengarkan orang-orang yang memang ahlinya gitu loh. Nah, mudah-mudahan sama Allah teman-teman bisa istiqomah ya. Bisa istiqomah duduk di majelis-majelis yang ya minimal apalagi mencari konsep kebenaran Tuhan. Ya walaupun awalnya teman-teman muslim juga terkadang selama ini kan menyembah siapa yang disembah. Nah terkadang itu baru ngehnya sekarang ketika ada diskusi-diskusi dengan teman-teman Kristen. Nah teman-teman jadi ikut belajar. Jawaban dari ustadz-ustadz kita, Ustadz Alif dan lain-lain, Ustadz Tata dan semuanya, baru kita bisa belajar di situ. Oh iya ya gitu kan. Nah itulah pentingnya memiliki kecerdasan dan mengikuti perkembangan zaman. Makanya teknologi ini dengan adanya TikTok, IG, Facebook, YouTube dan lainnya sebagainya itu jadikan satu wasilah untuk kita belajar. Ya. Sambil kerja bisa belajar, nuntut ilmu, TikTok dihidupin. Sambil santai bisa, bahkan sambil ngajar terus kita belajar, dan ibaratnya kita ngajar tujuannya untuk belajar juga bisa. Ya, apapun. Maka itulah pentingnya kita memanfaatkan teknologi ini tergantung kitanya.
TikTok ini mau dikemanakan gitu loh. Duduk di majelis-majelis ilmu nyari, nah itu kan penting tuh. Nah itulah mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memanfaatkan ini, teknologi TikTok ini untuk belajar. Jangan berpikirnya saya suka sama debat-debat lintas agama gitu. Dan hilangkan di hati kita orang-orang yang beriman seneng ngelihat orang dijatuhkan. Jangan. Ya. Hilangkan di hati seneng ketika ngelihat orang yang direndahkan karena kadar keilmuan. Jangan. Ya, nggak boleh. Tapi kita harus merasa miris, harus merasa ya prihatin lah kalau bahasa kita. Jangan malah kita merendahkan. Nah, itu salah satu doa kita sebetulnya. Semua teman-teman yang udah dapat kebenaran dan mencari kebenaran, ketika udah disampaikan ke teman-teman yang lain, dan dia merasakan lezatnya kebenaran itu, nikmatnya kebenaran itu. Dan jangan sampai pesan saya di hati itu ada rasa seneng ketika ada orang yang levelnya di bawah terus direndahkan kita seneng. Jangan. Harusnya di situ kita berdoa, ya Allah, saya pengen kok dengan orang-orang yang bersama-sama di dunia dan di akhirat itu dalam kondisi mendapatkan iman dan Islam. Intinya kan begitu teman-teman. Dan saya nggak kenal orang di depan jalan saya ini, di rumah dipukulin orang aja saya nggak terima walaupun saya nggak kenal. Apalagi nanti dirujak sama malaikat di sana, malaikat Jabaniyah. Gitu loh. Nah tugas kita hanya menginformasikan, ya berdakwah, menyampaikan. Masalah dia mau atau tidak bukan urusan kita. Gitu. Nah itu hilangkan di hati rasa merasa kita paling apa ya benar dan segala macam. Justru ketika ada hal-hal yang kayak gitu, ya Allah, andaikan ini kalau boleh bernarasi, tapi sih nggak mungkin gitu loh. Tapi insya Allah ini jadi pelajaran penting buat saya pribadi. Andaikan saya dilahirkan ayah ibu saya Kristen, mungkin jangan-jangan saya lebih ngeyel daripada nehe, daripada kepas. Begitupun sebaliknya. Ya, sama dengan peringatannya Imam Al-Ghazali ketika ada seorang pemabuk. Ketika dia bertanya orang yang pemabuk ini, "Hai Imam, bisa nggak Allah memutarbalikkan saya jadi seperti kamu, kamu jadi seperti saya?" Nah itu Imam Al-Ghazali menangis. Ya, sama seperti itu teman-teman. Bersyukurlah ketika Allah takdirkan kita lahir dalam kondisi beriman. Kan gitu. Andaikan kalian ayah ibu kondisinya Anda dilahirkan dalam keadaan Kristen, jangan-jangan teman-teman lebih ngeyel daripada yang masyhur di TikTok. Itu yang harus jadi pelajaran. Makanya perbanyak untuk bersyukur sama Allah. Kasih ya Allah gitu. Supaya kita tidak merendahkan orang. Ya. Bersyukurlah kalian Allah takdirkan bisa merasakan lezatnya iman dan Islam. Seperti itu aja sih dari saya pribadi. Lanjut Ustaz Alif. Amin amin ya mujib as-sa'ilin Ustaz. Saya juga yakin kalau seumpama Ustaz Arif bukan orang Madura, Batak gitu Ustaz Alif, kayaknya lebih ngeyel daripada ngehe deh. Oh ngeyel kalau saya Ustaz. Jengkal ya, ada Madura jengkal. Adanya hadir orang-orang ngeyel yang tanpa dalil, itu Allah sedang menguji kita dihadirkan. Maukah engkau bersabar menyampaikan firman-Ku tanpa engkau menghadirkan kebencian dan kemarahan? Ya Allah. Ya ujian itu kan hadir di semua. Tapi tadi saya sangat setuju ya. Kita sambil beraktivitas dan kegiatan-kegiatan kita tetap berjalan, kita juga tidak lepaskan dari unsur thalabul ilminya, yaitu mencari ilmu dengan cara yang happy, dengan cara sambil terhibur, dengan cara ya memanfaatkan teknologi dan keadaan. Karena kan setiap keadaan itu selalu ada pilihan kan. Sekarang dengan kehebatannya manusia ya yang Allah ciptakan, memang Allah ciptakan manusia diberikan petunjuknya gitu. Al-Quran kan menyebutkan demikian. Allah ciptakan manusia dengan diberikan ilmu pengetahuan, dengan diberikan petunjuk, tanpa memandang dia itu menjadi mukmin atau kafir gitu. Itu salah satu dari bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Al-Quran kan menyebutkan ya, walladzi qaddara fahada kan gitu. Dan Allah menciptakan kadarnya manusia sebagaimana bentuknya yang ada yang kita ketahui, dan Allah berikan petunjuknya. Petunjuk kepada manusia yang diciptakan itu. Ini tidak memilih loh. Itu bentuk keadilan Allah. Baik orang yang beriman maupun kafir, mereka siapapun di antaranya, tetap Allah berikan petunjuk, pengetahuan, ilmu. Nah, berikut juga dengan berbagai macam teknologi yang ada, tanpa memandang dari agama siapa, agamanya apa, tetap mereka bisa berbuat sesuatu, berkarya. Nah, dari yang ada ini juga manusia di ayat lain dikabarkan kan, bagaimana Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaannya, yang dijelaskan di dalam surah Asy-Syams juga disebutkan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kan gitu. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, manusia diciptakan dengan begitu sempurnanya, lalu Allah mengilhamkan kepada manusia itu jalan fasik dan jalan ketakwaan. Nah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Bagaimana dengan sekarang manusia diilhamkan ada jalan yang akan dipilih, mau memilih jalan takwa atau memilih jalan fujur atau jalan maksiat atau jalan durhaka, kan gitu. Silahkan. Dan konsekuensinya adalah dia akan sukses atau selamat, berjaya ketika dia memilih jalan membersihkan dirinya dari perkara dosa alias bertakwa, dan celaka bagi orang yang memilih jalan yang kotor gitu. Nah, manfaatkan semua itu yang ada ketika teknologi ada. Contoh TikTok. Di TikTok ini kan tergantung kita pilih, kita hadir ya, kita menginstal TikTok ini. Nah, ada jalan di situ, ada jalan yang baik, ada juga jalan yang buruk. Mana jalan yang baik? Ketika kita hadir, kita menginstal TikTok, kita membuka TikTok, kita mendengarkan apa yang ada di TikTok, kita melihat apa yang ada di TikTok. Itu yang kita simak itu menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, menambah kuat keimanan, kan gitu. Bahkan membuat orang banyak tersadarkan. Nah, ini jalan yang dipilih. Tapi celaka orang yang memilih jalan yang kotor dengan senjata yang sama, dengan HP yang sama, dengan menginstal yang sama, tapi orang itu memilih jalur yang kotor. Ya, dia sedangnya melihat yang ya suka pargoy lah atau gimana gitu, maksiat di sana. Ya tentu di situ mendapatkan sebuah jalan yang buruk gitu. Makanya Al-Quran mengabarkan ada dua jalan ketika manusia itu akan selamat ketika dia membersihkan hatinya. Walaupun dia membuka TikTok, TikTok itu juga bisa jadi bermanfaat untuk mereka. Dia menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, menambah referensi, menambah menguatkan iman. Nah, selamatlah dia dengan syariat. Dia membuka aplikasi TikTok itu karena dia menyimak kajian-kajian dan menambah ilmu pengetahuan. Namun ada juga yang celaka ketika dengan menginstal TikTok justru dia mengikuti hawa nafsunya, memilih jalan yang salah gitu. Ya, senang dengan mungkin apa ya yang umum di TikTok itu, senang dengan pargonya, senang dengan hal-hal yang maksiatnya. Ya itulah jalan yang dipilih oleh mereka. Jadi kembali kepada kita, Allah sudah berikan jalan untuk kita memberitahukan nih ada jalan yang baik, ini ada jalan yang buruk. Mana yang engkau akan pilih di situ? Kan gitu. Ketika membuka TikTok ada jalan yang baik, ada juga jalan yang buruk. Nah, silakan kita pilih. Tapi alhamdulillah semoga kita semua istiqomah dan hadirnya di sini banyak guru-guru kita di sini menyampaikan tausiahnya di sini, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an di sini atau keterangan dari Rasulullah dan para ulama, membuat kita semakin kuat dan yakin terhadap keyakinan kita, membuat semakin kuat level iman kita yang awalnya cuma iman taklid. Kalau ditanya, "Kamu percaya Allah ada?" "Percaya." "Dalilnya apa?" "Nggak tahu, pokoknya saya percaya Allah itu ada." "Iya, dalilnya apa?" "Ya itu bukan urusan saya, yang penting saya tahu." Nah, itu iman taklid, levelnya kurang kuat itu. Jadi belum sampai level bagaimana kita itu menunjukkan mukmin. Ada lagi level imannya kan, iman ilmu. Ketika ditanya, "Kamu percaya Allah ada?" "Oh, percaya." "Mana dalilnya?" "Wujudu hadil makhlukot." Ini semua ada makhluk membuktikan adanya Allah. Allah khaliqu kulli syai'in, karena Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, itu naik levelnya. Jadi jangan cuma iman taklid. Kalau iman taklid itu
apa ya? Kita punya iman, tapi kita tidak paham fungsi iman itu seperti apa. Padahal iman itu adalah penerang kalbu, kan, membuat cahaya kita, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Kita ibaratkan seperti, ya, saya sedikit sebelum lanjut kepada guru, ya, saya teringat pesan guru saya itu, kalau orang cuma iman taklid yang cuma hanya sekedar yang penting percaya itu, mengilustrasikan guru kami itu seperti seorang nenek-nenek yang sedang membawa senter, kan gitu. Dia punya senter itu. Padahal senter itu tujuannya untuk menerangi jalannya ketika dia berjalan di dalam kegelapan. Tetapi dia nggak tahu caranya, karena dia nggak paham caranya, tetap aja dia ngambil nyari korek, nyari api, bawa obor. Nek, ngapain lo bawa senter? Itu senter buat apa gitu kan? Ya, yang penting saya punya senter, tapi nggak tahu dia fungsinya. Tetap dia cari korek, cari kayu buat nerangin jalannya, karena dia nggak tahu cara penggunaannya atau nggak tahu dalilnya, kan gitu. Jadi kita punya iman jangan hanya sekedar percaya tanpa mengetahui dalilnya. Bahkan belum ini kan, perintahnya pun di dalam ajaran kita kan, awal wajibun alal insani ma'rifatun billahi wastiqoni, kan gitu. Jadi pertama yang wajib untuk kita itu adalah mengenal Allah beserta dalil-dalilnya. Jangan cuman mengenal Allah atau kita tahu Allah, percaya Allah, tapi harus diketahui dalilnya. Mengapa engkau meyakini Allah itu ada dan mengapa engkau meyakini Tuhan itu ada? Kau juga harus tahu beberapa dalilnya, gitu. Jangan kayak orang nenek-nenek punya senter dibawa kemana-mana, tapi waktu gelap tetap aja dibawa. Nerangin kagak, kesandung iya. Ya itu ya, aku nanti malah ini nenek-nenek lagi kalau dilanjutin. Ya itu Ustaz dan Nafi, maaf ngambil waktunya sedikit. Fadol lanjutkan. Itu ada pertanyaan mantap itu. Ada pertanyaan dari Luffy. Ustadz, kalau ada yang hina Nabi kita, sikap apa yang kita ambil, Ustadz? Teman-teman, ini pernah kita ulang-ulang setiap hari bahwa buat seluruh sahabat-sahabatku, pertama, jangan terburu-buru bereaksi dengan teriakan keras atau bereaksi dengan cepat, padahal hati kita ini tidak sedih sama sekali saat Nabi dan agama kita dihina. Ingat ya teman-teman, dulu ada orang yang mati di medan pertempuran membela Islam tapi masuk neraka. Tanya sama Ustaz Alif, itu sejarahnya ada. Dulu ada orang mati di medan pertempuran membela Islam tapi masuknya ke neraka. Karena apa? Karena memperjuangkan agama bukan karena Allah. Nah teman-teman, jika hati kita merasa sedih, menangis saat ada agama dan Nabi kita dihina, maka akan muncul reaksi istimewa. Karena hati adalah raja dari dalam diri kita. Hatilah yang akan membuat program yang cerdas untuk membela Nabi besar Muhammad SAW. Berbeda jika kita ini membela agama hanya karena ingin dipuji atau hanya ikut-ikutan. Itu yang harus difahami. Nah teman-teman, ketika sudah yakin hati kita teriris, sedih saat agama dan Nabi dihina, maka harus bereaksi itu dengan cerdas. Harus dengan cerdas. Ya. Jika memiliki media, berbicara melalui media, sampaikan. Kita berpikir dulu, jangan-jangan dia nggak kenal Nabi kita siapa. Sampaikan dulu. Ya, jika kita memiliki kelebihan harta, ya udah, belalah agama dan Nabi kita dengan kelebihan harta kita. Jika kita memiliki kekuatan, buatlah perubahan. Tapi ingat teman-teman, bahwa semua memiliki aturan agar kita tidak menjadi pemicu penghinaan. Kita harus mempertimbangkan apakah reaksi kita akan menghasilkan kemenangan atau justru lebih banyak kerugian. Itu yang harus dipahami. Karena itulah teman-teman, dalam sebuah perang itu ada pemimpinnya. Tidak ada diperkenankan jika perorangan itu sebagai individu mengajak perang langsung. Enggak. Ya. Nah teman-teman, nih kita di Indonesia. Indonesia ini agama yang kita tahu bukan karena posisi mayoritas Islam terus agama Islam. Tidak. Kita ini adalah negara hukum. Ya. Maka biarlah hukum. Kalau sedih, miris, itu biasa semuanya. Karena itu kemarin saya sampaikan di Komal ini juga. Saya bilang pas saya habis salat maghrib, saya baca sedikit. Kadang baca Quran, terus saya ambil kitab yang dulu-dulu supaya baca lagi. Tiba-tiba saya menemukan pas saya ke bed gitu, hadis itu, kitab hadis itu, terus nggak lama tanpa saya ya qadarullah. Qadarullah, jadi saya melihat hadis itu ketika Rasulullah didatangi seorang sahabat, terus
Sahabat itu minta dinasehati. Dan Rasulullah menyampaikan apa? Nasihatnya Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jadi mengulangnya tuh Nabi itu sampai 3 kali, teman-teman. Artinya kalau sudah diulang-ulang sampai berkali-kali, itu artinya larangan itu sangat-sangat penting. Ya, sangat penting. Kenapa? Karena sampai 3 kali. Nah, ini harus kita harus berusaha lah sekuat semampu kita. Karena itu ini susah sekali. Larangan ini susah sekali untuk kita amalkan berarti. Sampai Rasulullah mewanti-wanti, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Kenapa ya? Saya berpikir, kenapa ya Rasulullah kok ngasih nasihat? Ini ketika saya baca hadis itu, maka saya seakan-akan saya bilang kemarin itu semalam itu habis maghrib di Komal ini juga. Seakan-akan Rasulullah lagi ngobrol sama kita. Hanafi, atau sekarang lagi teman-teman dengar kalimat hadis Rasulullah, berarti Rasulullah lagi bercengkrama dengan teman-teman semua di sore hari ini. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Sampai-sampai saya punya narasi kok sampai 3 kali ya. Dikatanya jangan marah, jangan marah, jangan marah. Saat saya itu sampaikan ke teman-teman kemarin sore, ada narasi di bawah omongannya di tappingan, Ustaz Hanafi, marah itu kan manusiawi gitu. Seakan-akan saya juga bilang, iya ya Rasulullah, marah itu kan manusiawi. Seakan-akan Rasulullah tuh mengatakan lagi di kuping kita semua, la taghdab, tetap jangan marah, kata Rasulullah. Lalu ada juga yang tappingan di bawah, kalau dibilang marah, kalau marahnya untuk kebenaran itu ya Rasulullah boleh kan? Sampai Rasulullah berulang kali ngomong apa? La taghdab, jangan marah, kata Rasulullah. Tapi kan untuk kebenaran ya Rasulullah, la taghdab, kata Rasulullah, jangan marah. Nah, teman-teman, coba deh kita mencari celah ya, untuk jangan sampai kita itu mencari celah untuk membenarkan kelemahan kita. Karena Rasulullah tahu kita posisi di situ. Orang sehebat apapun, sepinter apapun, mau kiai, mau ulama, kalau udah marah tuh luntur ininya. Karomahnya tuh hilang, nggak ada. Jadi jangan marah, kata Rasulullah. Ya, karena kita ini tidak bisa mengontrol emosi. Berusaha saja sebaik-baiknya, insya Allah ya teman-teman, kita akan menemukan jalan untuk bisa tidak marah. Karena kata Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah, maka bagimu surga, kata Rasulullah. Nah, teman-teman, yang di luar diri kalian ini, di luar diri saya, sebenarnya tidak bisa mempengaruhi saya kalau saya tidak mengizinkan. Sama teman-teman kayak gitu. Di luar itu kuasanya orang mau fitnah kita, mau bikin kita emosi, mau bikin kita marah, mau framing kita, mau fitnah kita. Tapi kalau tidak mengizinkan hati kita untuk masuk, kita nggak akan terkontaminasi. Jadi kita dibuat orang marah misalnya. Nah, tindakan orang membuat kita marah itu kan kuasanya dia, teman-teman. Tapi kita jadi marah atau tidak itu kan dalam kuasanya kita. Ya, dalam diri kita sebenarnya. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol orang, tapi kita bisa mengontrol respon kita terhadap orang tersebut. Paham ya teman-teman? Maka kalau kita tidak mengizinkan rasa sakit itu hadir, maka kita tidak akan terasa sakit, kawan-kawan. Saya ulang, kalau kita tidak mengizinkan rasa sakit itu hadir ke dalam hati kita, maka kita tidak akan terasa sakit. Nah, itulah yang harus kita pelajari dari hadis la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Tapi kan manusiawi ya Rasulullah. La taghdab, kata Rasulullah, jangan marah. Tapi kalau untuk kebenaran kan boleh kan ya Rasulullah. La taghdab, jangan marah, kata Rasulullah. Walakal jannah, niscaya bagimu syurga. Tenang kita. Ya, maka saya katakan lagi teman-teman, nasihat buat diri saya dan juga untuk teman-teman, bagi yang punya pengetahuan, yang punya sosial media, counter itu penghinaan-penghinaan kepada Nabi dengan sosial media. Yang mampu dengan dana, yang memiliki sebagai hukum, ya udah berjalan di situ. Ya, jangan kita berjalan sendiri gitu loh, marah, emosi dan segala macam. Jangan pakai marah kalau saran saya. Ya. Tapi kalau di depan saya Ustaz Arif, ya lain lagi sih. Kalau di belakangnya itu ada sumur, saya nggak marah sih, cuman saya senggol aja biar nyebur ke sumur gitu. Nggak marah, cuman nggak sengaja aja. Kalau saya,
Kan nggak boleh marah. Jadi kalau saya sih nggak marah. Cuman kalau di belakangnya dia ngomong hina Nabi, belakangnya tuh ada sumur ya biar berenang aja di sumur gitu. Gitu kalau saya sih nggak pernah saya itu marah gitu. Itu sih teman-teman dari saya. Melihat kesabaran rakyat Palestina, ya. Ya itu dia, karena memang Rasulullah bilang la taghdab, la taghdab, la taghdab. 3 kali loh teman-teman. Dan itu saya berpikir tuh kemarin maghrib itu, ya Allah, alhamdulillah saya lihat lagi gitu loh. Maka saya lihat kok ini ada hadis kayak gini ya. Nah ini satu hadis dari Nabi ini yang susah sekali untuk diamalkan. Bahkan hadis itu adalah larangan yang nggak mudah bagi kita untuk menjauhi larangan itu, karena kita sering marah. Betul nggak? Ketika ada informasi apa, maaf dari suami, dari istri, atau dari orang lagi PDKT. Nah itu kan jadi masalah tuh kalau kita langsung ujuk-ujuknya menyimpulkan gitu kan. Maka saya selalu katakan ke teman-teman, atur yang bisa kamu atur. Kita nggak bisa ngatur mulut orang, nggak bisa ngatur prasangkanya orang, dan kita juga nggak akan dituntut karena omongan orang. Kita nggak dituntut karena perasaan orang sama kita. Yang dituntut nanti hati kita dan tingkah laku kita dan juga lisan kita di hadapan Allah. Jadi kita nggak usah sibuk karena prasangkanya orang, ya, suudzonnya orang sama kita, karena nggak akan dituntut kita tentang itu nanti di hadapan Allah. Ya, itu sih. Jadi hadapi semua dengan cerdas, dengan ilmu. Ya. Jadi dengan ilmu, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman pertanyaan tadi dari Luffy insya Allah terjawab ya. Jadi memang nggak boleh marah kita. Rasulullah yang ngomong sendiri. Ya. Sama seperti saya sih nggak marah ketika di depan ada orang yang menghina Nabi. Tapi kalau di belakangnya ada jurang, ya saya yang belagak nyenggol aja dikit biar ke jurang dikit gitu kalau saya. Kan nggak marah saya. Daripada hidupnya nyusahin orang banyak gitu kan. Mungkin alangkah baiknya ya jangan sampai ada orang yang lebih kena mudaratnya dia gitu kan. Kan nggak marah sayanya gitu. Cuman nggak sengaja kesenggol gitu aja. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Lanjut teman-teman. Alhamdulillah Ustadz ya. Harus gitu, jangan marah karena emang hadisnya bilang la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Tapi manusiawi kan ya Rasulullah kalau kita marah. La taghdab kata Rasulullah. Jangan marah. Jangan marah. Tapi kalau marah untuk kebenaran kan boleh ya Rasulullah. La taghdab kata Rasulullah. Jangan marah kata Rasulullah. Apa manfaatnya marah? Nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kepala kita ditokok marah, tak Ustadz? Ya nggak marah sih gitu loh. Cuman respon aja. Semoga sehat terus Ustadz. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat juga semuanya, hatinya, pikirannya, biar nggak dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Pikirin dulu. Simak dulu, baca dulu, gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Marah itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan, yaitu dengan istighfar. Ya, dan bahkan kata Al-Quran kan bilang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, gitu loh. Ada Pak manfaat ketika marah. Cucian bersih. Tapi kalau kata Bang Blender sama Adil Ustadz kan, saya tidak marah Ustadz, tapi saya tegas gitu kan. Enggak, teman-teman tuh bilang gini, Rip. Itu tapi kalau umpama di Sri Will gitu ya, itu marah. Emang nggak boleh sama Rasulullah marah. Marah itu, maaf ya teman-teman, kalau orang marah, muka cantik tuh jadi jelek, muka ganteng tuh jadi jelek. Iya. Orang pendidikan S1, S2, S3, mau ustadz, mau kiai, mau profesor, mau dokter, coba kalau udah marah, hilang semuanya. Emang nggak boleh sama Rasulullah marah, gitu loh. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya. Jadi kita berpikirnya gini loh, ketika ada orang yang melakukan sesuatu,
Orang itu membuat kita emosi, membuat kita marah. Itu tugas dia. Nah, tugas kita adalah mengontrol tadi di dalam diri kita. Kita berpikir dulu, ya Allah, kok dia begitu? Jangan-jangan dia nggak tahu, wajar dia kayak gitu. Ya kan? Kesel aja boleh ya Ustadz, kan nggak marah. Iya, kesel boleh. Tapi kita pikirin, jangan sampai diungkapkan di lisan, tingkah laku. Marah biasa. Ingat teman-teman, level tertinggi marah itu, marah level tertinggi itu, ada dianggap nggak ada. Coba deh. Level tertinggi, kita kalau udah nggak suka sama orang, kesel, udah bukan marah lagi, tapi ada dia, tapi seperti kita nggak anggap nggak ada, betul nggak sih? Lu mau ngapain, lu mau nyungsep, mau apa, bodo amat kan gitu. Itu level tertinggi tuh. Maka bahasanya Allah dibilang yang levelnya marah Allah itu yang tertinggi apa? Istidrot. Artinya ya udah harta dikasih, dunia dikasih, semua dikasih, udah dikasih aja terus sama Allah. Tapi nanti lu di akhirat gue rujak lo pakai malaikat Zabaniyah gue, gitu kata Allah. Nah itu istidrat tuh. Ya. Sama kayak kita juga begitu kan kalau orang udah marah gitu. Ya udah, ada anggap aja nggak ada gitu kan. Karena kita udah nggak suka. Mau ada kayak mau nggak ada kayak gitu loh. Udah anggap aja kita nggak ada. Nah itu istidrat tuh. Nah level marah tertinggi tuh kayak gitu. Aku kalau marah diem, nangis, istighfar. Cakep Ustaz Hanafi. Ya. Kalau Rasulullah marah pasti terbang tuh ke gunung ke orang kafir. Oh enggak. Iya betul. Artinya kalau Rasulullah marah pasti Taif itu dibalikin tuh di sana tuh. Iya. Langkah tegak maju jalan. Insya Allah Ustaz Hanafi semoga senantiasa sehat dan rezekinya berkah barokah. Amin, amin. Jadi kayak gitu ya teman-teman, menghadapi di TikTok yang viral, yang menghina gitu loh. Di hati kita tuh ada kesel, berkecamuk, sampai ada orang yang paling sakit itu gini teman-teman. Ini yang paling sakit ya. Ada orang yang kita nggak kenal, terus dia bertingkah laku konyol, kita nggak akan sakit. Justru yang sakit adalah orang-orang yang kita kenal dan orang-orang yang terdekat sama diri kita. Itu yang terkadang membuat kita sakit, membuat kita emosi, betul nggak sih? Iya kan? Ada orang, bahkan orang yang kita anggap dia kita sayangi, dia kita cintai, bahkan dia tiba-tiba dia berulah tuh. Nah, itu yang bikin rasanya kita sakit banget tuh. Artinya kamu tuh mencintainya dengan mata, bukan dengan hati dan jiwa. Itu masalahnya. Masalahnya seperti itu. Kalian mencintainya masih bukan dengan hati dan jiwa, tapi hanya dengan mata. Itulah yang sering kalian membuat kecewa. Waduh, gue kumisan cakep juga ya. Thank you, syukran. Pakai peci kumisan. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Itu yang sering membuat kita lebih sakit. Orang-orang yang terdekat yang bertingkah ke kita yang menyakitkan. Kalau orang lain bikin masalah, orang kita nggak kenal, kan gitu. Seperti itu. Makanya saran saya ketika kamu itu menyukai seseorang itu ya harusnya sukanya, senangnya itu karena Allah. Supaya di hati itu nggak ada rasa tersakiti, terzolimi. Kita harus merasa, ya Allah, dia yang kau titipkan ke hadapanku. Dan dia yang membuat aku tuh nyaman. Aku suka sama dia, tapi berusaha dia itu adalah makhluk hambamu juga yang bisa salah, yang bisa lupa. Ya, seperti itu. Jadi ceritakan akhlak Nabi ketika menyuap seorang Yahudi buta, Ustadz. Ya betul. Nah, itu juga Rasulullah nggak nangis. Rasulullah nggak marah. Dan bahwa itu hadis itu diketahui setelah Rasulullah wafat loh. Hadis itu Rasulullah menyuapi orang Yahudi yang buta, minta-minta. Rasulullah kalau mau sholat itu mampir dulu ke situ bawa makanan. Disuapinya sama Rasulullah dengan lembut. Ya. Dan Abu Bakar Siddiq itu ketika wafatnya Rasulullah, kembali Rasulullah ke hariban Allah, Abu Bakar bertanya kepada anaknya, ya Aisyah, apa yang belum aku lakukan? Maka anaknya Abu Bakar ini kan istrinya Nabi. Apa yang belum aku lakukan? Maka dikasih tahu sama Aisyah,
Rasulullah itu kalau pergi yang belum kamu lakukan ayahku, Rasulullah tuh kalau berangkat aku minta bikinan makanan, dan Rasulullah tuh selalu menyuapi. Di sana tuh ada orang yang fakir, miskin, kang minta-minta dan disuapi sama Rasulullah. Lalu Abu Bakar Siddiq bilang, buatkan aku makanan yang sebagaimana kau biasa kasih makanan untuknya, biar aku yang nyuapi, karena Rasulullah udah wafat. Abu Bakar Siddiq datang ke sana. Allah Karim, apa yang terjadi? Abu Bakar kehadapannya dan mengucapkan, ya, kalau bahasa dulu tuh mendoakannya datang itu. Lalu berusaha untuk menyuapi orang tua tersebut. Orang tua tersebut langsung ada keanehan. Apa kata orang tua tersebut? Kamu bukan orang yang biasa yang menyuapiku. Karena orang yang datang ke tempatku yang biasa menyuapiku, pertama aromanya beda. Aroma wanginya itu membuat hatiku, jiwaku tenang. Terus cara menyuapi kamu beda dengan suapan yang aku kenal. Ya, nggak sembarangan dikasih makanan yang empuk-empuk, yang hangat, ya, kalau panas ditiupnya dulu. Itu Rasulullah. Tapi yang keluar dari ucapannya lagi nyuapin sebelum kelar tadi Abu Bakar, apa yang didengar sama Abu Bakar sampai giginya gemeretak? Al-Amin itu pendusta, Muhammad itu pembawa ajaran palsu. Dihina-hinanya Nabi Muhammad. Abu Bakar udah diem aja. Menyuapinya tetap itu Abu Bakar Siddiq itu. Lalu Abu Bakar Siddiq lemah. Sampai diketahui, kata tukang minta-minta ini, orang Yahudi ini, kamu bukan yang biasa. Kenapa kau udah tahu? Karena aku nggak yang biasa nyuapin. Dan kamu tahu nggak yang nyuapin itu siapa? Aku nggak tahu, tapi dia orang baik. Demi Allah, dia orang baik, kata orang buta itu, orang Yahudi itu. Demi Allah, dia yang menyuapiku tuh orang yang baik. Tidak seperti Muhammad, tidak seperti Al-Amin yang katanya membawa berita bagus segala macam gitu. Abu Bakar Siddiq itu nangis. Lalu Abu Bakar Siddiq berkata dengan gemetar, yang nyuapi kamu sudah wafat. Dan dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kau hina-hina dari pertama aku suapi. Dan itulah yang dilakukan oleh yang kau bilang dia pendusta, penipu, mikirin dirinya sendiri. Apa yang terjadi terhadap orang Yahudi ini? Tersungkur dan mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Itu hikmah. Di mana Rasulullah itu seperti itu, teman-teman. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan itulah yang harusnya kita itu nggak bisa persis seperti Nabi, teman-teman. Nggak bisa kita persis kayak Nabi. Tapi saya mohon sama teman-teman, mencontoh Nabi itu kewajiban kita. Mencontoh Nabi kewajiban kita, teman-teman. Kita untuk persis seperti Rasulullah nggak mungkin bisa, demi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Akhlak Rasulullah itu banyak sekali, teman-teman. Bahkan Rasulullah itu banyak kisahnya. Kalau saya baca sejarah Nabi itu dari sekian banyak sejarah, Rasulullah ketika mendapatkan makanan, bahkan Rasulullah ketika dapat baju bagus saja, Rasulullah dapat baju nih baru dipakainya, sahabatnya minta dikasih sama Rasulullah. Pernah satu ketika ada anak kecil disuruh sama ibundanya untuk meminta baju yang lagi dipakai sama Rasulullah. Rasulullah bilang sama anak kecil ini, karena Rasulullah tuh ngobrol sama anak kecil itu membuat anak kecil tuh seneng. Enggak seperti kita kalau ngobrol sama anak kecil, nih anak kecil sama enggak. Rasulullah ketika kumpul sama anak kecil seperti kayak anak-anak menyesuaikan diri. Lalu disampaikan ke anak kecil itu bahwa nanti aku pulang dulu, aku ganti. Nah, anak kecil balik ke ibunya, bilang, iya aku udah ngomong sama Rasulullah, kau minta hari sekarang balik lagi, minta aja bajunya itu yang lagi dipakai sama Rasulullah. Masya Allah. Dia balik lagi ke rumah Rasulullah dengan lari, minta bajunya Rasulullah. Padahal saat itu lagi kumandang azan.
Udah masuk waktu azan. Rasulullah membuka bajunya untuk anak kecil itu, teman-teman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hari ini kita teman-teman ngaku sebagai umat Nabi. Tapi di hati kita tuh masih seakan-akan dunia ini, seakan-akan kita lama, teman-teman. Maka saran saya, teman-teman, kalau teman-teman nggak bisa ngaji, nggak bisa apapun, pelajari akhlak Nabi, minta sama Allah, sama Rasulullah, supaya bisa berkesempatan. Ya Allah, sempatkan kami bisa berjumpa sama Rasulullah walau dalam mimpi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Insyaallah. Nggak ada yang terindah, teman-teman, saat Anda sudah merasakan nikmatnya melihat wajah Rasulullah. Rasanya tuh nggak ada kenikmatan yang lebih antara keseisi dunia, teman-teman. Maka kalian tuh nggak ada, hancur lebur kalian untuk emosi dengan siapapun. Bedakan marah sama tegas, teman-teman. Tegas untuk menyampaikan kebenaran karena kita menginginkan dia selamat dunia dan akhirat. Itu bedakan, teman-teman. Kita nggak perlu kedikte karena gayanya orang-orang kafir. Kita nggak perlu kedikte karena dia nggak tahu. Sayangi dia. Ingat nur Nabi Muhammad SAW itu nur. Cahayanya Nabi Muhammad itu nggak masuk kepada orang-orang yang takwa, yang beriman. Tidak, teman-teman. Nggak cuman itu. Nur Nabi Muhammad itu masuk ke seluruh alam antariksa ini. Sampai masuk kepada orang-orang yang katanya kafir, orang majusi, orang Nasrani, orang fasik, penzina, pembunuh, perampok, penjudi, peminum khamar. Nur Nabi Muhammad masuk ke situ semua. Cuman tinggal kembali dia mau menggapai nur Nabi Muhammad itu atau tidak. Rasulullah sangat merindukan kita, teman-teman. Nur Nabi Muhammad itu sangat menginginkan kita. Cuman kita ya nggak pernah menggapai nur Nabi Muhammad itu. Kita belajarnya masih kulitnya aja, teman-teman. Doakan kami para guru-guru semuanya yang lagi berdakwah. Minimal kita nggak bisa persis seperti Rasulullah. Jangan teman-teman hanya belajarnya fikih saja. Kalau cuman belajar fikih saja, maka seakan-akan itu kok kayaknya keras ya Islam. No, teman-teman. Kalau teman-teman belajar yang namanya intisari daripada Islam, yaitu adalah nur Nabi Muhammad. Ya. Maka mudah-mudahan sama Allah hadirkan kita setiap harinya bisa mencerminkan sebagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin teman-teman itu kan hadir di Komal ini. Bukan saya yang hebat, bukan Ustadz Ali, bukan Handi, bukan Ustadz Arif, bukannya Bang Yuda yang hebat. Saya yakin teman-teman itu sangat cinta sama Allah, sangat merindukan Rasulullah. Cuman teman-teman nggak tahu caranya bagaimana supaya kita semua cinta sama Allah dan Rasulullah. Perlu wasilah, perlu Ustadz Ali, perlu Bang Handi, perlu Ustadz Arif, perlu Bang Yuda. Kan gitu, teman-teman. Ayo, duduklah bersama orang-orang yang cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, supaya hati kita lembut. Orang itu yang dibilang mu'allaf itu yang lembut, teman-teman. Ya, lembut.